Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, calon jamaah umroh dari Hawa Tour and Travels yang dirahmati Allah. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan pelaksanaan umroh yang insya Allah kita akan mulai berangkat tanggal 8 Mei ya tahun 2022. Masih ada spare waktu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya terkait dengan persiapan teknis, kemudian perlengkapan yang harus dibawa, kesiapan fisik, kesiapan mental. Mudah-mudahan kita siapkan nih, masih ada beberapa waktu ke depan, dalam 4 atau 5 hari ke depan. Izinkan saya menyampaikan hal-hal terkait itu. Sebagian besar apa yang saya sampaikan sudah Bapak Ibu dapatkan ketika acara manasik ya di Hotel Bentani beberapa waktu yang lalu. Tapi tidak ada salahnya untuk mereview ulang, untuk merefresh kembali, mengingatkan kembali pikiran kita apa yang harus kita lakukan. Saya ingin menyampaikan secara umum. Yang pertama, sekali lagi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak Hawa ya, kita akan berangkat tanggal 8 Mei dan kita akan landing ya, kita akan turun di Jeddah ya, pesawat kita nanti akan turun di Jeddah. Dan dari Jeddah nanti kita akan diantar oleh bus ya, oleh pemandu kita nanti di sana, oleh mutawif dan kita semua untuk melakukan perjalanan menuju Madinah. Memang butuh waktu sekitar ya 4 sampai 5 jam ya perjalanan dari Jeddah menuju Madinah ya. Mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar ya. Nah, kita akan tinggal di kota Madinah, di kotanya Nabi yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Itu sekitar 3 hari kalau nggak salah ya, 3 hari. Jadi kita akan melakukan aktivitas banyak hal, ibadah di Masjid Nabawi, termasuk juga nanti berziarah ke Raudhah ya, ke makam Rasulullah. Nanti ada jadwal-jadwal ya, termasuk juga berziarah ke beberapa tempat yang dianggap penting di Madinah dan beberapa tujuan city tour yang akan nanti dipandu oleh pihak travel ya. Nah, kira-kira setelah selesai di Madinah, nanti kita akan mulai start berangkat menuju Mekah. Dan rencananya sesuai dengan informasi yang kita semua dapatkan dari Hawa, kita akan menggunakan kereta cepat ya dari Madinah menuju Mekah ya. Nah, tapi sebelum kita menaiki kereta, kita nanti di hotel akan dipandu menuju tempat mikot, yaitu di Bir Ali. Saya ingin sedikit mengingatkan kembali bahwa untuk tidak merepotkan kita nanti di tengah jalan, pada saat mau berangkat ke ke Bir Ali ini, diharapkan di hotel sudah mempersiapkan diri ya. Mungkin ba'da zuhur sekitar jam 2 atau jam berapa yang nanti kita ikuti saja. Bapak Ibu diharapkan sudah mandi besar, sudah berpakaian ihram ya, laki-laki sudah berpakaian ihram, perempuan juga sudah berpakaian ihram, dan pakailah wangi-wangian, sudah mencukur dan seterusnya lah yang dibolehkan pada saat di hotel menjelang keberangkatan kita menuju Mekah. Nah, nanti setelah selesai semua dengan pakaian ihram kita akan diantar ke tempat mikot. Dari hotel mungkin sekitar ya 10 sampai 15 menit ya. Mudah-mudahan lancar. Nanti kita akan dipandu ya oleh mutawif untuk melaksanakan mikot. Turun dari bus, kita menuju masjid yang ada di Bir Ali ya, Abyar Ali, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat dan kemudian setelah itu kita kembali ke bus ya untuk dibawa menuju stasiun kereta. Nah, dari bus itulah kemudian nanti Bapak Ibu sudah dibimbing oleh mutawif untuk melaksanakan niat umroh ya. Bagaimana teknisnya nanti di lapangan akan dibimbing oleh mutawif kita. Nah,
Setelah itu kita ke kereta dan segala sesuatunya tentu sudah kita persiapkan ya dengan matang. Dari kereta diperkirakan membutuhkan perjalanan antara 1,5 jam sampai 2 jam menuju Mekah. Dan ingat Bapak Ibu, selama di perjalanan baik dari Bir Ali ke kereta sampai ke Makkah menaiki kereta itu posisi kita sudah sedang ihram. Artinya tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian dan seterusnya yang pernah kita sampaikan pada manasik. Sampai kapan? Sampai terus nanti meluncur ke Mekah. Dan berbagai persiapan, mudah-mudahan tidak terlalu malam di Mekah. Nanti kita akan lihat situasi, apakah kita nanti ke hotel dulu, lalu dari hotel kita menuju Masjidil Haram, atau sebaliknya nanti kita lihat situasi. Tapi yang pasti begitu sampai di Mekah, persiapannya sudah matang ya, mungkin dari hotel kita akan langsung menuju Masjidil Haram ya. Nah, ingin saya sampaikan Bapak Ibu, sebelum mungkin menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan pada saat masuk ke Masjidil Haram, pertama sekali lagi saya sampaikan bahwa kualitas umroh kita itu Bapak Ibu sangat ditentukan oleh niat kita ya. Jadi kalau kita niatnya sudah benar, niatnya sudah lurus karena Allah, insya Allah pekerjaan umroh itu sudah 70% sudah selesai ya. Jadi sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk kita semua, termasuk saya juga ya, bahwa kualitas ibadah kita, kecerdasan umroh kita sangat ditentukan oleh seberapa kuat niat kita kepada Allah. Karena itu, sekali lagi perbaiki niatnya. Bagaimana niatnya? Niatnya semata-mata karena Allah. Kalau lafaz kan sudah disampaikan ya pada saat kita di Mikot, di Bir Ali. Tapi saya ingin mengingatkan kembali substansi dari niat itu artinya bahwa pokoknya Allah saja yang menjadi alasan kenapa saya datang ke sini dan kita melaksanakan umroh. Kalau sudah itu benar, maka insya Allah pekerjaan yang lainnya umroh itu tinggal 30%. Nah mungkin nanti setelah di Masjidil Haram kita akan ya lihat situasi ya membaca doa gitu kan, memasuki masjid dengan kaki kanan ya Bapak Ibu. Ini kita ikuti aja sunnah-sunnah Rasul agar memang kita punya benefit, punya keuntungan. Umrohnya umroh berkualitas. Kalau memungkinkan nanti kita dipandu oleh mutawif untuk melaksanakan sholat sholat sunnah tahiyatul masjid ya, untuk menghormati Masjidil Haram ya 2 rakaat. Nah setelah itu ya baru kemudian kita meluncur menuju tempat tawaf. Nanti kita akan dibimbing ya oleh oleh mutawif ya. Dan ketika udah sampai tawaf, maka kita sampai di lurus garis dengan Hajar Aswad, kita akan dimulai dipandu oleh mutawif kita ya untuk mulai melaksanakan tawaf. Yang pernah saya sampaikan pada saat acara di manasik itu, sebenarnya tidak ada bacaan khusus ya yang harus dibaca pada saat kita berputar tawaf. Tidak ada ya. Boleh kita baca apa saja ya, yang tentu saja yang terbaik, boleh baca zikir, boleh baca doa, boleh baca Al-Qur'an dan seterusnya. Tapi walaupun begitu, tetap nanti mutawif akan memandu ya. Akan memandu bacaan tertentu yang dibaca oleh mutawif. Kalau kita mau ikut itu bagus ya, ikuti ya. Kalaupun kita punya niat sendiri baca ya mungkin silakan dibaca di dalam hati. Jadi ini perlu disampaikan, kenapa? Karena memang dalam sumber aslinya tidak ada bacaan khusus ya. Kita bisa melakukan itu semua. Nah setelah stop 7 kali putaran ya seperti pernah kita sampaikan dengan doa-doa tertentu tentu ya yang nanti akan dipandu. Lalu kita nanti bergeser untuk melaksanakan sholat 2 rakaat lurus di Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu posisinya ya kira-kira beberapa meter ya dari, nah kita di belakang Maqam Ibrahim itu diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Caranya adalah 2 rakaat itu rakaat pertama kita baca Fatihah dan suratnya baca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua kita baca Fatihah dan suratnya surat Al-Ikhlas. Setelah itu salam, kita berdoa. Teknisnya bisa nanti dipandu oleh mutawif berdoa sama-sama, atau mungkin ibu bapak punya keinginan sendiri mau berdoa sendiri ya silakan, nggak masalah ya. Setelah itu kita nanti akan dipandu, setelah selesai berdoa kita dianjurkan untuk minum air zam-zam ya. Ini sunnah dari Rasul.
minum air zam-zam, dan ada doa khusus nanti yang akan dipandu oleh mutawif, ya. Sebagian air itu kita usapkan ke kepala. Setelah selesai kita nanti akan diarahkan menuju tempat sa'i, ya, ke mas'a, tempat sa'i. Ya, pertama yang dituju tentu saja adalah Bukit Sofa, ya. Kita akan diarahkan ke Bukit Sofa. Setelah kumpul sampai di Bukit Sofa, kita dianjurkan untuk menghadap kiblat beberapa saat dan berdoa. Bagaimana doanya sekali lagi nanti akan dipandu oleh mutawif, ya. Dan kemudian setelah selesai berdoa, mulailah kita meluncur untuk melaksanakan sa'i. Ya, kurang lebih sekitar 450 meter ya menuju Marwah. Nah, di saat perjalanan sa'i itu nanti beberapa saat kita akan melihat ada lampu warna hijau beberapa meter ya panjangnya, dan itu nanti disunahkan ya bagi laki-laki untuk lari kecil ya, lari kecil. Kalaupun situasinya tidak memungkinkan, jalan cepat juga nggak masalah ya. Itu sunnah Rasul. Sampai ke Bukit Marwah, kita dianjurkan sama-sama menghadap kiblat, lalu berdoa ya, dan nanti bacaannya akan dipandu oleh mutawif, oleh pembimbing, lalu kita muter lagi menuju Bukit Sofa ya, terus semua sampai kemudian terakhir di Bukit Marwah. Jadi akhirnya perjalanan umroh kita, sa'i kita itu ada di Bukit Marwah ya. Itu hitungan ketujuh. Hitungan ketujuh. Nah, setelah itu nanti kita baca doa yang terakhir. Setelah selesai, maka pelaksanaan umroh ya akan ditutup dengan tahallul ya. Tahallul itu simbol menghalalkan dengan cara memotong rambut ya, beberapa helai pada saat kita selesai melaksanakan sa'i ya di Bukit Marwah. Setelah itu selesai acara kita ya. Jadi Bapak Ibu, itulah sekedar panduan singkat. Sebenarnya yang perlu diingat, umroh itu tidak sepanjang ibadah haji ya, karena umroh yang harus kita lakukan itu sekurang-kurangnya ada 5 saja kesimpulannya. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu mulainya nanti dari mikot yang tadi saya jelaskan. Yang kedua tawaf ya, berkeliling Ka'bah 7 kali ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i ya. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah ya 7 kali. Dan kemudian tahallul ya. Tahallul itu tadi ya, memotong rambut simbolnya. Dan tentu yang kelima tertib. Tertib itu nggak boleh sa'i dulu lalu kemudian tawaf dan seterusnya. Jadi harus ada urutan. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita perbaiki niat kita untuk pelaksanaan umroh kali ini. Mudah-mudahan umroh kita bersama Hawatur ini akan menjadi umroh yang berkualitas dan punya efek yang sangat positif bagi perbaikan amal kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.